Shalom, selamat pagi saudaraku, sahabat dan seluruh jemaat yang saya kasihi dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh sharing firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Firman Tuhan berbunyi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita lahir di dunia ini, sebelum kita mengenal Tuhan, kita masih percaya kita ini milik orang tua kita. Di seorang bayi lahir, lalu ia sadar bahwa dia adalah milik orang tua. Lalu lambat laun ini anak bayi, makin hari makin besar, jadi anak-anak, remaja hingga tumbuh dewasa dan mengenal Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar mengenal lalu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saatnya waktu itu adalah dia menjadi milik Yesus. Waktu selama dia usia 0 tahun, lalu ia usia 5 tahun, 10 tahun atau anggap 15 tahun dia baru kenal Yesus. Dia baru ambil keputusan bahwa hidupnya untuk Yesus. Maka kehidupannya yang 15 tahun yang lalu itu adalah kehidupan yang harus ditanggalkan. Kalau kehidupannya selama 15 tahun adalah kehidupan di luar daripada Kristus, maka ia harus ubah hidupnya. Sama seperti seorang anak yang diadopsi. Anak ini sebelum diadopsi, ia hidup di luar sana dengan bebas. Ia hidup tidak teratur. Ia hidup dengan keliru. Ia mungkin makan dengan bebas. Ia mungkin suka-sukanya. Ya, makan bebas, tidur bebas, semua suka-suka dia, ngomong bebas. Lalu ketika ia diadopsi dalam satu keluarga Kristen, maka ini anak yang diadopsi harus bisa merubah dirinya dan tinggalkan kebiasaan buruknya selama dia di luar. Waktu dia siap, maka dia pasti nyaman tinggal dengan keluarga baru. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus Yesus, kita sudah menjadi bagian Kristus Yesus, apa tugas kita? Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, harus menyelipkan daging. Saudara-saudara, ini adalah bagian terpenting untuk kita semakin diperbaharui di dalam Yesus. Kalau kita mau hidup nyaman, kita mau hidup di dalam Tuhan Yesus, hal yang penting untuk kita tidak boleh lupa adalah menyelipkan daging. Menyelipkan daging bukan hal yang sulit. Betul ya? Kita akui ini adalah hal yang sulit. Karena menyelipkan daging ini adalah merubah kebiasaan buruk kita, kedagingan kita, yang dengan segala hawa nafsu dan keinginan kita. Saudara-saudara, waktu kita tidak kenal Yesus, semua keinginan kita itu keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu ketika kita menjadi milik Kristus, kita percaya Yesus, kita kasih hidup kita kepada Yesus, kita pelayanan, kita sungguh-sungguh waktu kita untuk Tuhan Yesus, maka ingat, kita perlu tinggalkan yang lama. Makanya Paulus katakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging. Jadi waktu kita sudah menjadi milik Kristus Yesus, kita sudah lepas dari kedagingan kita. Lalu apakah masih kita memikirkan hal-hal buruk? Masih. Apakah kita bisa ada potensi untuk melakukan kesalahan yang lama? Bisa. Apakah kita masih bisa jatuh? Bisa. Oleh karena itu, karena kita punya potensi, kita masih bisa jatuh dari dosa. Kita masih bisa diikat dari dosa walaupun kita percaya Yesus. Maka kita betul-betul sungguh-sungguh melekatkan, mengikat diri dan iman kita kepada Tuhan. Waktu kita sedang digoda, lalu kita buat pilihan, kalau A benar, kalau B salah. Waktu kita pilih B salah, maka kita sedang mengkhianati kepunyaan Tuhan dalam diri kita. Kita telah merusak anugerah yang Allah berikan bagi kita. Tetapi ketika kita milih A yang benar itu, maka kita sedang menghargai anugerah keselamatan, anugerah kepemilikan Allah dalam diri kita. Artinya waktu Yesus menjadikan engkau anaknya, anak-anaknya, kamu menjadi keluarga Allah, maka engkau punya kesempatan untuk terus hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita adalah manusia yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Kita pasti seringkali hidup di dalam keinginan hawa nafsu, dan pasti keinginan-keinginan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Sejak kita menjadi orang Kristen,
sejak kita menjadi orang percaya, ini adalah keputusan iman yang baik. Oke, jadi kalau kita sudah memutuskan untuk menjadi milik Kristus, kita harus siap tetap menjadi milik Allah. Lalu bagaimana cara kita supaya kita lepas dari keinginan ini? Saudara tidak perlu capek-capek, tidak perlu meditasi. Saudara melakukan hal-hal yang rohani. Seperti apa? Ibadah terus-menerus. Kalau ibadah. Kalau baca Alkitab, bacalah Alkitab. Ada waktu senggang, ada waktu kosong, baca Alkitab. Kalau hal-hal yang lain seperti berdoa. Dan segala kegiatan-kegiatan rohani, ikut kegiatan rohani, dengarkan khotbah-khotbah di YouTube dan juga firman-firman yang lainnya yang di dalam Alkitab. Saudara, ini kesempatan kita untuk menjauhkan kita dari kedagingan. Waktu kita kasih kehidupan kita kepada yang jahat, maka yang jahat ini punya kesempatan untuk mengganggu kita. Tapi kalau waktu kegiatan kita, waktu kita kasih untuk hal-hal rohani, maka tidak ada kesempatan kedagingan dalam diri kita untuk menghasut kita. Maka hari ini mari belajar saudara-saudara untuk kita tetap menjauhkan diri dari kedagingan. Seringkali di tempat pekerjaan ada banyak godaan. Seringkali di rumah kita pun banyak godaan. Seringkali di mana kita berada pasti banyak godaan. Nah, untuk melepaskan kita dari godaan ini, ingat, tetap minta hikmat dan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan untuk memampukan saudara dan saya dari keinginan dan cobaan. Kiranya Tuhan dimuliakan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Ini adalah pemberitaan firman Tuhan dan teks firman Tuhan yang doktrinal sekali. Dan kiranya Tuhan memampukan kita memahami. Selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat berjuang, selamat menjadi terang, menjadi saksi Tuhan sepanjang hari. Selamat pagi, salam.